Jadi hari ini kita gerakan tani nelayan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan 02. Kita sudah bergerak, ya, kita punya struktur di 35 provinsi. Setiap hari insya Allah ada deklarasi di tiap-tiap provinsi, dan kita dari tani nelayan Prabowo Gibran ini ya perjuangannya untuk lebih menitik beratkan ke pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan nelayan. Kita kepingin petani sebagai produsen pangan di Indonesia ini lebih dilindungi ke depannya, ya kan? Kita tidak mau pangan itu murah, pangan itu terjangkau. Kalau menurut kami terjangkau, bukan pangan murah. Kalau pangan murah kasihan petani kami. Itu bedanya. Dan kita kepengen swasembada beras ini permanen. Kebetulan saya waktu tahun 85 juga alami swasembada beras. Saya sudah hadir di situ. Jangan swasembada beras ini menjadi tren. Kita kepingin swasembada beras, swasembada pangan, kedaulatan pangan itu menjadi hal yang pokok untuk kita sampaikan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena jangan sampai nanti meskipun punya uang tapi nggak ada bahan makan yang bisa dibeli. Contohnya seperti itu, apalagi kondisi dunia sekarang ini kan tiap negara itu menyimpan menahan bahan pangannya. Jadi tidak ada kata lain, kita harus mewujudkan kedaulatan pangan sekali lagi, bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan mungkin kita bisa datangkan dari mana aja, yang penting ada. Tetapi kalau kedaulatan pangan seperti yang digagas oleh Pak Prabowo, itu juga menyangkut harga diri bangsa kita. Dan harapannya ke depan, tetap ya Pak ya, iya. Bahwa program dari Pak Prabowo nanti ke depan akan, ya, harapannya ke depan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, kita satu minta ya, kalau kita mau swasembada pangan, bahkan Indonesia potensinya menjadi lumbung pangan 2045, itu yang pertama, ya kan? Sistem penyuluhan itu harus ditarik kembali ke pusat. Karena salah satu keberhasilan Indonesia swasembada pangan tahun 1985 itu penyuluh di lapangan itu satu komando. Kalau tidak satu komando, ini kenyataan di lapangan sekarang. Karena otonomi daerah, maka penyuluh ini menjadi kewenangan bupati atau wali kota. Nah, ini sering kinerja mereka itu tidak bisa maksimal karena mohon maaf, ada yang urusan penyuluhan ini di nomor sekian kan, bukan urusan yang utama, karena ya mungkin ini karena undang-undang juga ya, karena sebelumnya ini juga penyuluhan itu satu komando. Apa yang program dari pemerintah dari pusat itu sampai ke bawah. Tapi sekarang dipegang pemerintah daerah, banyak penyuluh itu yang kadang-kadang dipindah tugaskan atau apa segala, bukan lagi berdasarkan kinerja. Nah, itu yang kita minta. Kemudian pemanfaatan pangan lokal. Ya, kita beruntung ya kalau di Indonesia ini tidak ada beras, masih ada umbi, ya kan, singkong atau makanan yang lain, ya kan, bahkan di hutan pun bisa hidup. Ya kan, kalau kita lihat seperti itu, kenapa kita ingin kedaulatan pangan ini menjadi hal yang utama untuk kedepannya. Mungkin Bapak ada tambahan sedikit tentang yang sudah dijelaskan. Saya mengharapkan ya, gerakan tani nelayan ini memenangkan Prabowo Gibran bisa satu putaran, ya, itu ada cukup.